yang kami lakukan pada hari ini ya Tuhan. Semoga apa yang kami lakukan pada hari ini berkenan di hadapan-Mu dan berguna bagi masa depan kami semua. Ya Bapa, pada kesempatan ini juga kami mohon kepadamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ada yang dari Sumba sih? Satu orang? Sumba, kita ada orang Sumba. Baik, saya di Pulau Pilas baru 1 tahun lebih ya, ditugaskan sebagai formator ya, untuk calon-calon formator nakal-nakal seperti kalian. Tapi kita harus lurus. Baik, saya senang ketika waktu itu suster mengatakan bahwa Pater nanti tolong berikan sesuatu untuk adik-adik di STIM. Saya bingung adik-adik yang mana, tapi saya bilang iya. Baik, hari ini saya minta tema. Sudah bilang ya, tidak ada tema, hanya bicara soal masa penantian sampai masa Natal, terus dengan masa mempersiapkan ujian. Baik, mungkin sampai di sini saja perkenalan saya. Saya orang Sumba, nama saya Pater Patris OSM. Kalau belum ada yang kenal di mana biar OSM, ada di Golo Bilas Rio. Di sana itu sudah city. Sinyal agak susah tapi city. Baik, masa kita sekarang, kemarin kita baru merayakan apa? Siapa yang pergi gereja kemarin? Semua pergi gereja, betul? Tidak. Ada tidak pergi? Ini muka-muka ini. Ada berapa? 8 orang Pak. Baik, kita merayakan masa Advent atau masa penantian Yesus. Hubungan dengan Yesus atau kau nanti dan kue Natal? Ini nanti dengan Yesus atau nanti kue Natal? Biasanya kalau sudah dekat Natal, setiap rumah itu harumnya sama. Harum vanili, aroman dan lain-lain sama. Betul? Yang pergi salaman juga ada yang ketinggalan bawa kantong. Betul? Kalau lebih di dalam, bagus. Saya senang. Baik, hari ini kita berbicara soal masa. Siapa yang datang? Dia datang untuk tinggal di hati kita setiap hari. Dia datang mengunjungi kita. Ketika Yesus datang, berarti kita harus apa? Kalau mau pesta apa yang kita harus lakukan? Kita harus bersih. Bagaimana kita bersiap diri? Coba lihat. Bagaimana kita mempersiapkan diri? Bertobat, betul? Biasa yang laki-laki di belakang ini biasanya ngobrol bola tadi malam. Betul? Coba yang di belakang, biasa laki-laki. Sabar. Kita dengar dulu dia bicara. Kalau mempersiapkan iman untuk dia nanti. Luar biasa. Baik, siapa lagi?
Ini laki-laki banyak-banyak. Persiapan apa lagi? Coba paling depan ini. Persiapan apa lagi? Mempersiapkan kehadiran juru selamat. Baik, bagaimana caranya? Biasanya sebelum perkawinan, katakanlah. Sebelum perkawinan apa yang dipersiapkan? Sebelum saja, anak frater di sana kok biasa curi begitu, curi pisang. Curi pisang tapi harus lihat, para frater itu pintar belajar, pintar curi, pintar bohong, pintar makan. Jadi kalau curi pakai kelompok, satu di depan pintu pagar dia, satu di tengah yang beri arah. Semoga di sini jangan pakai kelompok juga deh orang tua. Satu lihat apa? Kalian pasti sudah dengar itu cerita, itu kisah. Jangan bilang tidak pernah dengar kisah ini. Hah? Kalau tidak pernah dengar kisah ini. Damai Tuhan bersama. Selamat siang untuk kita semua. Kembali lagi kita menghadap Tuhan untuk bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan, atas penyertaan dan kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita. Hari ini
kita berkumpul untuk merenungkan, mendengarkan, untuk juga memperbaiki hidup kita, memperbaiki kebiasaan-kebiasaan lama yang membuat kita jauh dari Tuhan. Hari ini kita mau berkomitmen, berjanji untuk merubah diri kita, merubah arah langkah panggilan hidup kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Gereja Universal pada hari ini juga merayakan peringatan Santa Maria yang dipersembahkan dalam bait suci. Ini adalah pembaktian diri dari seorang Maria. Maria diserahkan agar ia benar-benar menjadi pilihan, pelayan, menjadi seorang hamba. Dia mengatakan, Ecce ancilla Domini, aku ini hamba Tuhan. Jadi kita bercermin pada Maria. Kita diajak yang menjadi putra dan putri Maria untuk menjadi pelayan bagi sesama, pelayan bagi saudara-saudari, pelayan bagi keluarga, sahabat, dan teman-teman yang ada di sekitar kita, menjadi tanda dan saksi Kristus di tengah dunia. Marilah dalam merayakan peristiwa ini sadar akan kelemahan kita yang mungkin dengan kata, perbuatan, atau pikiran kita telah melukai hati orang-orang yang kita cintai. Terlebih khusus kita telah melukai hati Tuhan yang sungguh amat baik bagi kita. Oleh sebab itu mari kita hening sejenak. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Untuk ujian agar Tuhan benar-benar menuntut, agar Roh Kudus Tuhan menerangi setiap akal budi, agar mampu mempersiapkan diri dengan baik. Dan juga untuk bacaan dari kitab Wahyu. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 140.000 orang. Di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suara dari langit bagaikan desu air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di depan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak
mereka tidak bercela. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Sehat? Sadar? Baik. Kalau masih sadar saya tes. Sampai di mana kesadaran itu? Jangan-jangan barang di sini jiwanya sudah rumah. Coba kita mulai dari belakang. Biasanya di belakang itu dengar paling jelas. Bacaan pertama tadi dari kitab apa? Di belakang. Berbicara tentang apa? Coba bagian kanan saya. Para malaikat yang memainkan kecapi. Malaikat memainkan kecapi. Betul? Satu masuk jurang, semua masuk jurang. Apa yang kita dengar tadi? Coba bagian depan. Masih ingat tidak bacaan pertama? Haleluya. Di sini. Di belakang. Kemanakah jiwa ini? Coba yang baca. Yang baca lupa apalagi kita dengar. Bahaya. Yang baca masih ingat? Belum tanya. Injil Lukas berbicara tentang apa Injil Lukas? Janda miskin. Satu janda royo. Janda miskin. Janda miskin. Si janda. Ini banyak janda kaya di sini. Ya. Yang mempersembahkan. Berbicara tentang apa janda miskin? Menyembahkan persembahan di bait Allah. Menyembahkan ini yang lucu. Menyembahkan persembahan, memberikan persembahan atau menyembahkan persembahan. Baik, luar biasa. Apalagi selain itu? Memberikan seluruh. Apalagi? Coba laki-laki. Sekarang perempuan dulu dia. Laki-laki. Coba laki-laki. Apalagi?
sertifikat. Sertifikat ini menandakan bahwa tanah itu adalah milik. Begitu juga Tuhan. Dia memberi tanda agar iblis tahu bahwa ini milik, mau mendengar rayuan, tipu daya dan kebohongan iblis. Akhirnya tanda yang kita miliki mudah tertutup oleh kegelapan dunia. Yesus mengatakan, kalian adalah anak-anak terang. Kita menjadi terang. Kita membawa terang bagi kegelapan dunia. Yesus tidak mengatakan akan menjadi terang. Kalau akan itu sesuatu yang belum tentu jadi. Tetapi Yesus mengatakan kaulah, artinya saat ini. Kita telah diberi tanda. Jaga tanda ini. Siapa yang di sini pedang di samping di batang layar? Terus bilang mau tetap jadi Katolik atau kepala hilang? Saya pindah agak agama saja. Mereka yang mau, banyak saudara-saudari kita yang jadi korban karena nama Yesus. Banyak saudara-saudari kita yang tidak diberi kebebasan hanya karena nama Yesus. Kita diberi kebebasan tetapi tidak mau. Hari ini kita diajak akan ada realitas. Doa puji persembahanku, Tuhan penghiburku, ku percaya selalu, ku bawa hatiku bagimu, lambang cintamu di hatiku, segala milikku serahkan, suka dan dukaku sertakan di dalam kurbanmu yang tiada celah, agar kau kuduskan diriku. Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Pengasih, terimalah kiranya persembahan ini, sehingga kami sendiri pun mempersembahkan diri seutuhnya kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan hidupku.
Semoga saudara sekalian hidup kerja segala proyek saudara, keluarga saudara, orang-orang yang saudara cintai dan doakan selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Teks Tuhan Guru halaman 10 nomor 80.